Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para pemirsa, para sahabat-sahabatku, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan bagaimana sudut pandang pemikiran Gus Rumel Abbas ya. Perbedaan antara pemikiran beliau di masa lalu, di mana beliau itu dulu dikenal sebagai seorang yang sangat kritis, bahkan masuk dalam jaringan Islam liberal ya. Tetapi kemudian sehingga dalam memandang segala sesuatu itu dengan pandangan yang begitu luar biasa hebat. Lalu kemudian saat ini, terutama dalam polemik-polemik nasab ini, ternyata Gus Rumel Abbas begitu berbeda dengan masa lalu. Yang diantaranya itu adalah permasalahan mengenai tes DNA ya. Kalau dulu ya beliau ini menyatakan bahwa untuk mengetahui anak dari seorang bapak, itu tidak cukup hanya dengan catatan atau informasi dari orang lain saja. Tetapi dengan berkembangnya zaman, kita itu dapat menggunakan DNA yang merupakan pengetahuan yang modern untuk membuktikan akan hal itu. Membuktikan akan status anak dari seorang bapak, apakah dia ini memang benar-benar anaknya, ataukah bapaknya itu memang benar-benar merupakan bapaknya yang sebenarnya. Dan ini video yang lumayan lama ini, 2 tahun yang lalu ya. Dan tentu kita sudah tahu bersama-sama bahwa Gus Rumel Abbas itu mencari kebenaran dari nasabah Alawi sebenarnya beliau kan. Lalu kemudian untuk DNA, yaitu pun sulit untuk menjadikannya sebagai sebuah rujukan, sebagai sebuah alat untuk memvalidasi sebuah nasab, apalagi nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini begitu wah gitu kan. Dan langsung saja ya, agar kita tidak berlama-lama, mari kita simak bagaimana penjelasan Gus Rumel Abbas mengenai hal ini. Silahkan. Yang nanti saya akan bacakan bagaimana komentar dari sebagian netizen mengenai hal ini ya. Sekarang dan mungkin H-1 kiamat itu pasti akan dilakukan. Kenapa hal itu menjadi keyakinan saya? Karena alat bantu manusia pasca industri mekanik kan kian lengkap. Kita dulu itu tidak bisa mendeteksi siapa anaknya siapa, mungkin dari periwayatan atau cerita dari orang ke orang ya. Tapi makin kesini kan kita bisa menemukan tes DNA. Kita juga bisa menemukan ilmu pengetahuan filologi juga makin berkembang. Oleh karenanya membicarakan Al-Qur'an itu dari sudut pandang kesarjanaan. Nah, dari dari statement yang beliau sampaikan tadi itu, ya kan sudah cukup jelas ya, bahwasanya DNA itu yang merupakan ilmu teknologi modern itu bisa mengetahui siapa itu anaknya siapa. Apakah benar Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa atau tidak, kita itu bisa menggunakan DNA sebagai alatnya. Ya, tetapi kemudian ya begitulah yang kita saksikan ya di media sosial. Ya, seolah-olah DNA itu tidak bisa digunakan untuk memvalidasi sebuah nasab. Makanya di sini akan saya bacakan sebuah komentar dari seorang netizen
yang beliau menuliskan ya, ini dari akun Fauzi Ali Fauz Fauz ya Fauz Al Ihsan 453. Romel Abbas di menit 12.44 menyatakan bahwa dulu kita tak bisa mendeteksi siapa anak siapa dalam kurung nasab. Kita hanya tahu lewat periwayatan atau informasi dari orang ke orang. Seperti tadi yang kita sampaikan, yang kita kutipkan itu. Tapi seiring berkembangnya waktu, ada tes DNA juga. Justru inilah yang hari ini ditolak oleh Rumel. Ia menafikan tes DNA dalam diskursus legitimasi Ba'lawi sebagai Dzurriyyah Rasul. Nah, tentu hal ini bertentangan kan dengan pemikiran yang dimiliki oleh Gus Rumel saat itu. Yang tentu kalau kita melihat framing yang biasa kita temukan di media sosial, maka kita akan menemukan bahwa DNA itu nggak akurat. Tidak akurat apalagi 10 generasi ke atas. Ya, kemudian juga memang ada ulama-ulama atau yang ahli dalam ilmu ilmu DNA, di mana dalam ini yang mungkin akan saya kontenkan dalam satu konten yang khusus, bahwa memang ada beberapa kesimpulan-kesimpulan yang dilakukan oleh seorang peneliti DNA, di mana perbandingan antara musyajar atau pohon nasab yang berupa tulisan turun-temurun gitu kan, dibandingkan dengan pohon nasab yang melalui DNA. Sebenarnya dari dua hal ini, mana yang lebih didahulukan antara keduanya? Yang saya mendapatkan catatan dari sebagian teman saya, ya, yang memang selalu memberikan informasi-informasi baru ya. Dimana dalam poin yang keempat ini, ya, dikatakan di sini, ini tulisan dari orang Arab ya. Dimana di sana dikatakan la yumkinu rasmu musyajjaratin jeniyah binaan ala musyajjaratil ansab allati dawwanaha an-nassabun al-ikhbariyun. Dimana tidak mungkin untuk menggambar, menulis pohon genetik sesuai dengan pohon nasab yang dituliskan oleh para ulama-ulama nasab yang memberikan informasi. Karena memang banyak hal di sana, ada beberapa hal. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sebab. Dimana sebab yang pertama itu 1, bu'du zaman alladzi nasya'at bihi hadhil qabail. Jauhnya masa di mana kabilah-kabilah ini tumbuh atau berada. Jauhnya masa. Wa baina zamanit tadwin, antara masa hidupnya kabilah-kabilah ini dengan masa pencatatan. Faqad hadasat ahdatsun katsirah baina zamanaini mislu tahalufat awil hurub, tadakhulat, mawali, dzuruf ijtimaiyah, dan seterusnya. Karena memang terjadi banyak kejadian di antara dua masa itu. Seperti apa? Seperti adanya hubungan-hubungan antara kedua belah pihak atau antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Atau terjadi peperangan. Atau terjadi maula, atau menjadi nisbat seseorang itu bukan karena status nasabnya, tetapi karena status dia itu maula atau budak gitu ya, dari satu kabilah. Atau memang ada tujuan-tujuan kemasyarakatan, seperti anak dari saudari ya, saudara perempuan, nah dan seterusnya. Sehingga paminas sa'ab, maka termasuk hal yang sulit. Bal minal mustahil, bahkan termasuk hal yang mustahil, an yatimma
hasru tadzakkuri hadhil ahdas, sehingga sulit untuk membatasi ingatan-ingatan untuk kejadian-kejadian ini. Dan yang kedua, sebab yang kedua itu al-ikhbariyuna wan nasabuna ghaliban ma yudawwinuna asma al-masyahir minal qabilah au a'lamaha, di mana orang yang sejarawan atau orang yang ahli nasab, mayoritas itu mereka menyusun nama-nama dari tokoh-tokoh yang terkenal dari satu kabilah atau tokoh-tokoh besar mereka ya. Nah, kemudian yang ketiga, la budda anna ba'dal akhbar al-mutadawalah yashubuha ba'dul asatir wa hadha yahdutsu hatta fi zamaninal hali. Harus ya, sebagian informasi-informasi yang tersebar itu dimasuki oleh sebagian asatir, sebagian dongeng-dongeng. Nah, seperti yang kita temukan di dalam kitab apa itu Al-Burqatul Musyiqah fi dzikri libasil ilbasil khirqah itu, atau Ghurrul Bahaidawi, atau kitab-kitab yang lainnya. Di mana di sana banyak asatir, banyak cerita-cerita fiksi, banyak dongeng-dongeng, dan seterusnya lah ya. Kemudian penyebab yang keempat, ta'assubu ba'dil ikhbariyina li fi'atin mu'ayyanah au yamilu li fi'atin duna ukhra. Ada fanatisme dari sebagian sejarawan untuk kelompok tertentu atau untuk golongan tertentu, atau dia itu memang condong kepada satu golongan sementara yang lain itu tidak. Sehingga dia itu mencatat apa yang dia suka dan menghapus apa yang tidak dia suka. Nah, kemudian yang kelima ini, i'timadul ikhbariyina 'alal masadir al-israiliyah litadwinil ansabil qadimah. Di mana sebagian sejarawan itu atau para sejarawan itu bersandarkan kepada masadir, kepada referensi-referensi utama yang sifatnya adalah Israiliyat untuk mencatat nasab-nasab yang lama. Dan tentu wahada la yastaqimu ma'al ilmi, itu tidak searah, tidak satu pandangan dengan pengetahuan. Sehingga fatariqatu tadwinil ansabi indahum ghairu waqi'iyah. Sehingga cara untuk menyusun nasab-nasab di sisi mereka atau menurut mereka itu sebenarnya tidak terjadi atau tidak sesuai dengan kenyataan. Haitsu innahum ghaliban ma yansibuna ila ardin aw mamlakatin fayaj'alunahum ajdada wa ahfada. Sehingga mayoritas mereka itu menisbatkan mereka itu menisbatkan kepada satu tempat atau satu kerajaan, sehingga mereka menjadikan dua hal itu atau tokoh-tokoh kerajaan atau tokoh dari tempat itu menjadikan mereka sebagai leluhur-leluhur mereka. Nah, artinya dari apa yang saya baca di sini, bahwasanya dalam tulisan ini penulisnya ya itu lebih valid, atau penulisnya itu menyatakan bahwa validitas pohon nasab versi DNA itu lebih valid daripada pohon nasab yang disusun oleh para ahli nasab atau para sejarawan. Sehingga ketika hal ini diaplikasikan kepada nasabnya Ba'lawi, di mana dari seorang Ba'lawi sampel DNA-nya itu kan sudah ada, dan itu dapat menggambarkan bagaimana syajarah nasab atau pohon nasab untuk tokoh Ba'lawi ini kepada leluhur-leluhurnya berapa ratus tahun yang lalu atau berapa ribu tahun yang lalu. Yang pada intinya adalah Ba'lawi ini ya, yang haplogrupnya itu G, itu tidak memiliki kakek atau mereka itu tidak memiliki ketersambungan nasab kepada Nabi Ibrahim. Jangankan menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi cucunya Nabi Ibrahim atau keturunannya Nabi Ibrahim saja itu enggak. Itu barangkali hal ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan
untuk kita semua, ya bahwasanya antara validitas pohon nasab versi DNA dengan pohon nasab yang versi para ulama-ulama ahli nasab itu jelas lebih valid pohon nasab yang versi DNA. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.